sesuatu yang telah mendengar dari Bapa. Dan Yesus katakan lagi, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu. Amen. Inilah alasan supaya kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Dan dikatakan di ayat lain lagi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Mari renungkan segala kebaikan Tuhan ini. Angkat hatimu kepada Tuhan pagi ini. Tinggikan, agungkanlah nama Yesus. Haleluya. Syukur bagi Terima kasih Allah Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Yesus. Kasih setiamu yang nyata dalam kehidupan. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Kuangkat hatiku menyembah-Mu Yesus. Sebab Engkau yang layak disembah. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan penyembahan ini kepada Tuhan. Haleluya. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari lebih sungguh-sungguh kita katakan dari dasar hati kita puja Dia. Kasih Allahku sungguh terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur,
Selama hidupku ku sepanjang Haleluya. 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 Shalom semua. Shalom. Saya percaya kita sudah siap memuji Tuhan pagi ini. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan Harta akan domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang hidup dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Amin. Dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan Harta akan domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang hidup dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang hidup dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Satu nama yang besar hanyalah nama Tuhan. Amin. Haleluya. Satu nama yang besar hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu dan kota hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Di bawah pujian, nyanyian kemenangan, masuki gelam-Mu hari kami tertunang. Tangan kami gerakkan, menyuarakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Segala satu nama yang besar hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan hanyalah namamu Tuhan. Tak
dan kemenangan, masuki gerbang hari kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, kami bawa pujian, pujian kemenangan, masuki gerbang hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Segala raja, Yesus Raja. raja. Yesuslah raja di atas segala raja. Haleluya. 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 Glory. Oh haleluya. Mari kita terus masuk kepada penyembahan pagi ini. Kita persembahkan tubuh kita kepada Tuhan pagi ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah ialah Allah yang kudus, Amen. dan dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Amen. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Amen. Tanpa kekudusan kita tidak akan dapat merasakan hadirat Tuhan. Kita tidak akan dapat merasakan jamaah dan lawatan Tuhan. Amen. Haleluya. Bahkan pujian penyembahan kita sia-sia belaka jika kita datang dengan hati yang tidak kudus, dengan hati yang tidak sia. Haleluya. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning,
Haleluya. Terima kasih buat hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Amen. Haleluya. Hadirat-Mu yang memulihkan kami. Yes. Hadirat-Mu yang menyembuhkan kami. Amen. Hadirat-Mu yang membangkitkan kami. Amen. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu di tempat. Hallelujah. Haleluya. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Amen. sebentar nanti Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom semua. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Oke, saya diminta untuk mengalihkan ke zero, oke? Right. Oke, saya sekali lagi diberi kesempatan untuk mau firman Tuhan pada pagi ini. Thank you. Saya sangat-sangat bersemangat lah. Semangat mau sampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Sudah lama saya tidak di sini. Rindu kalian ya sebab coronavirus inilah. Kita mungkin lama sudah di online, lepas tu physical balik, masuk online balik, physical balik. Inilah keadaan kita. Tapi kita kena berdoa saudara-saudariku. Kita tidak boleh ada dalam keadaan begini. Amen. Tuhan tidak menciptakan kita untuk berada dalam keadaan begini. Kita diciptakan untuk memuji dan menyembah Dia sebagai satu keluarga besar. Amen. Amen. Ya, kita harus berdoa dengan lebih tekun lagi supaya pandemik ini akan habis lenyap lah, akan lenyap supaya di mana-mana pun di seluruh dunia kita bisa memuji menyembah Tuhan. Ini agak banyak menyukarkan penginjilan. Kita mencakap dengan orang pun orang takut, orang lari. Jadi orang yang kita kenal pun kadang-kadang was-was mau bercakap dengan kita juga. Jadi inilah keadaan yang ya sesuatu yang tidak baik dan saya rasa tidak enak juga lah untuk berterusan untuk jangka masa punya. Kita harus bangkit berdoa, amen. Gereja harus bangkit berdoa supaya kita nama Tuhan dipermuliakan, amen. Oke, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa, kami serahkan firman-Mu pada pagi ini ke tangan Engkau. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, biar setiap perkataan keluar daripada mulut hamba-Mu pada pagi ini Tuhan, datangnya daripada-Mu Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang berbicara, setiap di antara kami, termasuk diri hamba-Mu pada pagi ini Tuhan, akan dikuatkan, akan diteguhkan, akan dimotivasi Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya, kami tahu Roh Kudus yang akan berbicara kepada kami pada pagi ini Tuhan ya Bapa. Berkati setiap yang mendengar di sini, di dalam ruangan ini maupun yang di online ya Bapa, yang mendengar Engkau berkati mereka Tuhan ya Bapa. Pimpin kami Tuhan ya Bapa. Biar Roh Kudus yang berkarya, biar Roh Kudus yang bekerja. Kami mengundang Engkau Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami pada pagi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta dan berdoa. Amen. Alright, sekali lagi saya selamat datang ke rumah Tuhan. Saya bawa salam juga daripada setiap saudara-saudari kita di PCC Ceras. Okay, kami sudah mula physical, puji Tuhan. Kami semua bisa beribadah. Alright, kalau kita mempunyai Alkitab, saudariku, mari kita buka terus kepada buka Markus bab yang kelima. Markus bab yang kelima, ayat 21 sampai ayat yang ke-43. Okay? Nanti kita tidak akan baca sekaligus, nanti saya akan jelaskan mungkin beberapa ayat dan saya akan jelaskan kepada kalian. Okay, tajuk perkongsian saya pada pagi ini, jangan takut, percaya sahaja. Okay? Tajuk perkongsian pada pagi ini adalah jangan takut, percaya sahaja. Nah, saudariku, hari ini saya mau bawa satu yang Tuhan letakkan dalam hati saya. Di atas saya terdorong untuk membawa firman Tuhan pada pagi ini tentang hal ini. Saya mau memotivasi Anda pada pagi ini, memberi sedikit dorongan kepada Anda di dalam situasi keadaan yang tidak menentu ini. Kita pikir bila sudah dulu MCO kan sudah ditamatkan, kita mulai beribadah, kita pikir semuanya akan normal balik. Tetapi bila balik lagi kita lihat kes semakin naik dan sebagainya. Jadi keadaan nampaknya macam tidak menentu. Bukan saja keadaan COVID-nya, tapi masalah ekonominya, segala sesuatu lah dalam kehidupan kita nampaknya agak tidak menentu mana arah kita. Nanti macam mana? Anak kita macam mana? Kita mau sekolah, mantan anak sekolah pun takut. Macam anak saya minggu lepas 1 minggu tidak ke sekolah sebab ada staff di sekolahnya kena COVID. Jadi saya ambil satu langkah,
tak mau hantar dia pergi sekolah. Jadi ini agak tidak menentu. Mau hantar anak pergi sekolah takut. Mau cakap dengan orang takut. Mau pergi church takut. Tapi pergi shopping kita tak takut. Haleluya, amen. Amen. Kadang-kadang kita orang Kristen pelik kan. Kita boleh kadang-kadang mama kita boleh duduk 6-8 orang meja kecil. Tapi bila datang church takut corona. Jadi kita kena buang mentalitas ini. Kalau kita boleh lakukan di luar di sana, kenapa untuk Tuhan? Saya pasti bila kita datang dengan SOP-nya, dengan segala peraturan. Harus ikut segala ketetapan yang telah diberi kerajaan, yang telah diberi oleh gereja, harus kita ikut. Bukan bermaksud di sini saya tidak suruh kamu ikut harus untuk keselamatan kita. Tapi dalam hal itu juga, saudaraku, kita juga harus tidak khawatir, tidak bimbang, jangan takut. Percaya bahwa Tuhan yang akan melindungi kita. Amen. Kita lakukan bahagian kita dan Tuhan akan melakukan bahagian dia. Amen. Amen. Walau apapun terjadi, perlindungan Tuhan tetap bersama dengan kita. Mujizat Tuhan tetap akan bersama dengan kita. Walaupun kita perlu melalui lembah kekelaman, tapi percaya janji Tuhan. Tuhan bersama dengan kita. Itu janji Tuhan. Nah, saudariku, dalam Markus bab yang kelima, ayat 21 sampai ayat ke-43, ini cerita tentang Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Hari ini saya mau lebih berfokus kepada Yairus. Walaupun kita akan sentuh tentang perempuan pendarahan itu, tapi saya mau fokusnya saya akan lebih berfokus kepada Yairus. Nah, saudaraku, kalau kita lihat di dalam kisah Yairus ini, mari kita baca ayat yang ke-21. 21 sampai kita akan tes sampai 23 ya. Sesudah Yesus menyeberangi lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Seterusnya, datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah dia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya dia selamat dan tetap percaya. Nah, tetap hidup. Percaya ulang. Saudariku, kalau kita sedikit latar belakang. Kalau kita lihat Yairus ini siapa? Ketua rumah ibadat. Dan kita harus faham, ketua rumah ibadat ini pada masa itu orang-orang imam-imam, orang Saduki, orang ketua rumah ibadat ini memang mereka tidak senang dengan Tuhan Yesus Kristus. Untuk Yairus datang kepada Tuhan Yesus Kristus pada saat itu dan meminta pertolongan dia, meminta Tuhan datang menyembuhkan dia, apalagi datang ke rumahnya, itu satu hal yang tidak normal. Sebab mereka tidak senang dengan kehidupan. Mereka tunggu masa sahaja mau membunuh Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak senang dengan apa yang sedang Yesus lakukan dalam kehidupan dia. Mujizat, tanda-tanda, sehingga ramai sekali pengikut-pengikut dia. Orang-orang mulai menerima Yesus, mulai menerima apa yang Yesus sedang lakukan dalam kehidupan mereka. Dan mereka tergugat dan mereka mulai rasa marah dengan Tuhan Yesus, mereka mau membunuh. Dan bagi Yairus untuk datang dan meminta pertolongan daripada Yesus pada masa itu juga akan mengakibatkan hal yang tidak baik juga dalam kehidupan dia. Dia mungkin, besar kemungkinan saudaraku, dia akan hilang jawatan dia. Dia bisa hilang jawatan dia sebagai ketua rumah ibadat. Dia bisa diasingkan oleh kawan-kawan dia, orang-orang yang sedang melayani bersama-sama dengan dia. Orang boleh mengecilkan dia. Dia mungkin akan, keluarganya mungkin akan dikecilkan. Tetapi saudariku, walaupun banyak sekali tantangan dia, walaupun banyak sekali cabaran yang akan dihadapi, tetapi Yairus mengambil satu keputusan, dia tetap mau datang kepada Yesus dan meminta pertolongan. Karena apa? Siapa yang sakit? Anaknya sakit. Saya percaya sebagai seorang bapa, kalau anak kita sakit, kita bisa lakukan apapun. Betul atau tidak? Kita akan lakukan apapun bila anak kita sakit. Saya masih ingat bila David masih kecil, saya bawa dia ke hospital. Muntah-muntah saja, biasa. Tapi bila saya tengok dokternya lama mau rawat dia, saya sudah mulai rasa panik, rasa takut. Bukan saya takut, lepas tambah dengan marah. Mau saja mau marah itu dokter. Bila kau mau ambil anak saya?
Tapi sebab itulah kasih seorang bapa. Betul kan saudaraku? Kita sebagai bapa kita bisa lakukan apapun untuk anak kita. Saya percaya pada masa itu juga Yairus juga mengalami hal yang sama. Dia mau melihat anaknya disembuhkan dan dia tahu, dia sudah banyak mendengar tentang apa yang telah Yesus lakukan. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh dokter-dokter, saya pasti dia sudah pergi kepada dokter-dokter. Saya pasti dia sudah pergi ke tabib-tabib untuk merawat anaknya. Saya pasti. Tak ada seorang ibu bapak tidak akan membawa ke dokter kalau anaknya sudah tenang. Betul atau tidak? Siapa di sini mau lihat anak kamu tenang, kamu relax ya, kata apa? Hidup-hidup, mati-mati ya. Tak ada bapak. Kalau itu memang bapak itu memang loose lah. Memang mungkin coronavirus ada sudah shock sedikit dia. Kan? Jadi itulah, tapi saya percaya dia sudah melalui. Tetapi datang kepada satu situasi, satu keadaan, satu tahap di mana dia tidak berdaya lagi bisa menolong anaknya dengan kekuatan dia sendiri. Dan apa dia lakukan? Dia pergi kepada siapa? Yesus. Seorang yang mungkin dia benci pada masa itu, seorang yang dia menolak pada masa itu sebelumnya, seorang yang mungkin dia tidak suka, tapi dia datang sebab dia tahu, dia sudah lihat, dia sudah dengar banyak kabar bahwa Yesus bisa melakukan mukjizat-mukjizat. Dan saya percaya respon dia, bila Yairus pergi dengan satu respon yang positif, satu respon dengan satu kerendahan, dan di Alkitab berkata, mari kita lihat pada ayat yang ke-21, 22. Come on. 22 berkata begini, datanglah seorang kepada kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika dia melihat Yesus, apa dia kata? Tersungkur di depan kakinya. Dia tersungkur di depan kakinya. Dan apa dia kata? Ayat yang ke-23. Dan memohon dengan sangat. Dalam bahasa Inggris dia kata beg. Dia merayu kepada Tuhan bahwa Tuhan datang dan meletakkan tangan. Asalkan Tuhan letakkan tangan di atas anaknya, anaknya pasti akan sembuh. Iman. Bukan saja dia datang dengan satu kerendahan, dia juga datang dengan satu hati yang beriman bahwa anaknya akan disembuhkan bila Tuhan meletakkan tangan di atas anaknya. Dan tengok apakah respon Tuhan Yesus Kristus. Ayat seterusnya, 24. Oke, mari kita lihat 24. Dia kata, lalu pergilah Yesus. Amen. Lalu pergi. Yesus tidak menyual dia. Yesus tahu siapakah dia. Yesus tahu apa yang dia telah pikirkan tentang Yesus. Yesus tahu bagaimana disuruh menolak Yesus. Bagaimana dia membenci Yesus. Bagaimana mereka berkomplot mau membunuh Yesus. Tetapi tengok reaksi Yesus Kristus. Bila kita datang dengan satu pertobatan, dengan satu kerendahan hati, dengan iman kepada dia. Tengok apa yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus pergi. Tidak menyual, tidak memikir dua kali. Tapi Yesus pergi dengan orang itu. Amen. Puji Tuhan saudariku. Walaupun apapun keadaan kita, situasi kita, apapun telah kita lakukan kepada Tuhan Yesus sebelumnya, apapun keadaan kita, apapun kita sudah mungkin hidup dalam dosa, apapun saudariku, bila kita berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus, kita datang seperti Yairus dengan satu pertobatan, dengan satu kerendahan hati, tidak peduli pandangan orang, tidak peduli dia akan kehilangan apapun, apabila dia meletakkan Yesus yang terutama, apabila dia beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita melihat itu menggerakkan hati Tuhan Yesus Kristus untuk pergi ke rumah dia. Dan tengok apa yang terjadi. Lalu orang banyak berbondong-bondong mengikut dia dan berdesak-desak di dekatnya. Jadi bukan saja Yairus pergi, ramai orang juga pergi bersama dengan Yesus. Oke, ayat yang seterusnya. Oke, saudaraku, sekarang mereka on the way ke rumah. Oke, jadi saudaraku, hari ini saya tidak banyak firman Tuhan yang lain, tapi saya akan berfokus kepada firman Tuhan ini saja. Tengok saudaraku. Jadi dia kata apa yang dia kata di sini? Lalu ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Berapa tahun? 12. Ingat ini, 12 nanti kita akan bahas ini. 12 tahun. 12 tahun pendarahan. Berapa tahun? Jadi Yesus pergi dengan Yairus. Bila Yairus memanggil dia, Yesus kata, oke, jom. Semua pergi, Yairus pergi. Tapi on the way, Yesus berhenti untuk menyembuhkan perempuan yang pendarahan 12 tahun. Mari kita lihat seterusnya. 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Semua hartanya habis kerana dia pergi untuk
bukan berubat. Semua tabib, semua dokter, semua ahli pakar, semua dia sudah jumpa. Tapi namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Bukan saja dia habis uang dia, sekarang penyakitnya bertambah buruk. Inilah saudara-saudariku situasi saya, inilah satu keadaan yang paling seorang perempuan paling down lah. Pendarahan itu bukan satu hal yang mengenakan. Kamu boleh tanya soal tidak enak. Saya rasa inilah satu situasi di mana dalam hidup seorang wanita atau orang itu paling down. Tidak berdaya lagi. Tidak boleh. Oke, mari kita lihat. 27 apa dilihat. Nanti saya. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah. Oke, ini nanti kita lihat. Inilah waktunya. Saya rasa situasi di mana perempuan ini sudah coba macam Yairus tadi. Sudah coba segalanya. Tetapi bila dia datang ke satu tahap dalam titik dalam hidupnya, bila dia tidak berdaya lagi, dan pengharapannya tidak lagi bergantung kepada dokter lagi, sebab dia tahu dia tidak boleh bergantung dengan dokter lagi, semuanya dia tinggalkan, semuanya habis dalam hidup dia, bila dia meletakkan pengharapannya hanya kepada Yesus. Bila dia meletakkan pengharapannya hanya kepada Yesus Kristus, kita melihat nanti mujizat akan terjadi. Nah, balik kepada Yairus, saudaraku. Sebagai seorang bapak, anak sudah mau mati, sakit mau mati. Kalau saya bawa Yesus, apa yang saya harapkan Yesus lakukan? Sehingga sebentar sembuhkan perempuan ini atau sama anak Yesus terus pergi. Setiap detik, setiap saat dalam hidup berharga bagi seorang bapak melihat anaknya hidup. Betul tak? Setiap detik pasti. Kalau Yesus tak pergi sana mungkin tak ada kesembuhan, mungkin dia akan mati. Betul, saudaraku. Sebagai seorang bapak saya mengharapkan Yesus, kalau boleh jangan sembuhkan wanita inilah. Kamu terus saja, biar dia mati-matilah. 12 tahun bolehlah ditunggu 1 hari, 2 hari lagi. Betul atau tidak? Saya akan berpikir begitu. Pasti naluri seorang bapak mau melihat. Kalau saya bawa anak saya ke hospital kalau dia sakit, takkan saya pergi singgah di McDonald dulu, makan, minum, lepas itu pergi KFC, lepas itu pergi Maidin beli barang lagi. Ada nggak tidak? Tidak kan? Saya akan terus. Kalau boleh, lampu merah pun saya zoom. Sebab anak saya sudah tenat. Apa yang mungkin Yairus berpikir, bila Yesus datang menghampiri perempuan itu melakukan mukjizat, Yesus berhenti, saya pasti Yairus akan rasa, Tuhan kenapa ini Tuhan? Anak saya mau mati, tapi perempuan ini boleh tunggu 1 hari, 2 hari lagi. Sudah 12 tahun pendarahan, dia masih boleh tunggu lagi, betul atau tidak? Tapi kenapa Tuhan? Tuhan tahu tak? Tuhan tahu tak pemikiran Yairus pada masa itu? Tuhan tahu. Tapi Tuhan tahu tak? Anak Yairus perlukan kesembuhan yang cepat. Tahu tak? Yesus tahu. Tapi kenapa Yesus berhenti? Kenapa? Nanti kita bahaskan lagi. Right? Kita akan datang balik. Ingat ini, 2 soalan. Umur wanita itu berapa tahun pula? Berapa tahun dia pendarahan? Okay. Itu satu soalan kamu kayaknya. Dan kedua, kenapa Yesus berhenti? Ya, iman perempuan itu betul. Tapi apakah gunanya bagi Yairus? Nanti kita akan bahaskan. Alright? Oke, kita akan lihat. Yes, betul saudara-saudara. Iman perempuan itu, kehendak dia, bukan saja iman dia, karena dia datang dengan satu hati yang remuk, hati yang berserah, hati yang tidak berdaya lagi. Bila kita datang dengan satu rasa tidak berdaya, Tuhan di sana untuk mendengar kita. Smith Wigglesworth berkata begini. Saya beberapa bulan ini sedang membaca buku-buku yang ditulis oleh Smith Wigglesworth, seorang yang luar biasa hamba Tuhan ini, saudariku. Dia ini bukan orang yang pandai. Dia ini bukan orang yang bijaksana. Dia mulai membaca pun lepas dia kahwin. Sebab dia hanya darjah 3 ke darjah 2. Dia sudah berhenti sekolah. Dan dia mulai menjadi seorang pelamba. Seorang tukang baiki pipe, pelamba. Dan dia tidak banyak berpendidikan. Tapi dia punya satu kerinduan untuk Tuhan. Lepas dia kahwin, baru istri dia mulai mengajar dia untuk membaca Alkitab dan sebagainya. Baru dia mulai fasih membaca. Tapi dalam buku-bukunya, saudariku, dia bukan, kalau kamu baca buku-bukunya, tiada banyak teologinya. Tiada banyak teologinya, tapi banyak kepada mujizat Tuhan. Nah, saudaraku, kita sebagai orang Kristen, kita hidup dalam satu alam roh atau satu keadaan di mana kita percaya kepada hal-hal yang supernatural. Apa dalam cerita ini pun yang supernaturalnya terjadi. Amen, saudaraku. Dalam kedua kesaksian ini, cerita ini, hal yang supernatural, sesuatu yang di mana manusia tidak bisa lakukan, Tuhan lakukan dalam kehidupan kedua anak wanita ini maupun anak Yairus. Nah, begitu saya berkata,
Selagi kita masih mengandalkan kekuatan kita, selagi kita masih menggunakan kebijaksanaan kita, usaha kita, selagi itu Tuhan tidak akan bekerja dalam kehidupan kita. Selagi kita masih menggunakan, kita berdoa, tapi masih lagi menggunakan usaha kita untuk mengatasi segala masalah kita, selagi itu Tuhan tidak akan berganjak dan tidak akan bekerja dalam kehidupan kita. Kita harus datang seperti wanita ini. Ke keadaan yang paling terdesak dan surrender 100% permasalahannya kepada Tuhan. Seperti Yairus. Yairus ini imam kepala rumah ibadat tahu. Ketua rumah ibadat tahu. Kalau dia datang juga Alkitab baca dia bukan saja merayu, dia bersujud jatuh ke tanah dan merayu kepada Tuhan. Satu boleh martabat dia ataupun image dia akan terjejas. Tapi dia tidak kisah, dia tidak peduli. Tapi dia tetap mau pergi kepada Tuhan Yesus Kristus. Amen. Saudaraku, kita kena datang ke tahap itu dalam kehidupan kita, baru kita akan melihat mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku. Selagi kita mengandalkan kekuatan kita, kepandaian kita, itu tidak akan menggerakkan hati Tuhan. Kamu boleh nangislah. 2 jam kamu menangis berdoa. Tapi balik kita lakukan usaha kita sendiri. Itu tidak akan menggerakkan hati Tuhan. Unless kita surrender. Unless kita mempunyai kepercayaan 100%. Yes, saya tidak. Oke, mari kita buka satu ayat. Grace tadi saya bagi ayat ini. Yakobus 1:8. Yakobus 1:8. Dia kata begini, Yakobus 1:8 ya. Sebab orang yang mendua hati ataupun tidak beriman, unstable, dia kata di sini, tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati, orang yang hidupnya tidak stable, imannya tidak stable, dalam bahasa Inggris disebutnya unstable. Mendua hati, tidak akan tenang dalam hidupnya, saudara-saudariku. Kenapa kita tidak mempunyai ketenangan? Sebab kita tidak percaya 100% kepada Tuhan. Mari satu lagi. Yakobus juga bab 4 ayat yang ke-8. Yakobus 4:8. Dia kata apa nih? Saya suka ayat ini sangat-sangat. Yakobus 2:8. Sudah ada? Okey, sudah. Mendekat kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Dengar nih, ini yang sama. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa. Dan sucikanlah hatimu. Hai, kamu orang yang mendua. Dia kata apa? Sucikanlah hatimu. Kamu orang yang mendua. Nah, saudara, minggu lepas lah. Minggu ni lah, Isnin sampai Jumaat saya ikut satu seminar. It Stops With Us. Itu seminar yang dari Amerika bersama dengan hamba Tuhan John Bever. Macam mana bahagian ini saya mau cakap lah. Dalam situasi itu dia kata begini. Orang yang mendua hati atau orang yang meragui Tuhan adalah orang yang egois, dia bilang. Orang yang mendua hati, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang meragui Tuhan adalah orang yang ego. Orang yang mementingkan diri. Sebab apa? Sebab kamu mengandalkan, bila kamu tidak percaya Tuhan, kamu mengandalkan kekuatan kamu sendiri. Betul atau tidak? Ketidakkepercayaan kita adalah satu yang kita mengatakan kepada Tuhan, saya tidak percaya kepada kamu. Kata lain, kita adalah orang yang egois. Kristen yang ego. Kristen yang mementingkan diri. Kristen yang berharap kepada kekuatan kita sendiri. Dan dia pun mengatakan hal yang sama. Sebab seminar ini tentang pembebasan daripada hal seksual. Saya mau belajar bagaimana ni. Bagaimana kita bebas daripada pornografi, seksual dan sebagainya. Dan berkata, kalau kita mau mengalami pembebasan dalam kehidupan kita, apapun ketagihan kita, apapun dalam kehidupan kita, pornografi ke apa, kita harus percaya Tuhan kita bisa membebaskan kita. Amen. Harus percaya. Kepercayaan itulah membawa kemerdekaan. Amen. Dalam kehidupan, pembebasan dalam hidup kita. Selagi kita tidak percaya bahwa Tuhan bisa memberi kita pembebasan, selagi itu kita akan terikat dengan dosa. Mungkin 1 minggu, 2 minggu kita bebas. Lepas itu kita jatuh balik ke hal yang sama. Selagi kebenaran itu tidak memerdekakan kita, selagi itu kita akan tetap terikat dengan hal-hal ini. Jadi balik kepada firman Tuhan. Mana saya sudah melencong. Tak ada dalam saya punya
Apa yang saya rancangkan ini. Oke, balik kepada mana tadi? Perempuan. Oke, pendarahan itu. Balik Grace kepada ayat yang berapa tadi kita berhenti. Jadi Yairus mengharapkan, sebagai seorang bapa, Yairus mengharapkan Yesus akan pergi terus, betul atau tidak? Menyembuhkan anaknya. Pasti. Tapi tengok apa yang Yesus lakukan. Kenapa? Dia sudah mendengar berita siapa? Perempuan itu sudah mendengar berita-berita tentang Yesus Kristus. Karena perempuan ini mendengar, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat ke-28. Sebab katanya, asal kejamah jubahnya, aku akan sembuh. Karena perempuan itu mendengar kebenaran. Karena perempuan itu mendengar apa yang Yesus lakukan. Itu membangkitkan iman dalam kehidupan dia. Seorang perempuan yang tidak berdaya lagi. Saudaraku, kita harus paham, perempuan ini perempuan pendarahan bagi dalam komunitas orang Yahudi itu dianggap seorang yang najis. Mereka akan dipulaukan, mereka mungkin diasingkan, mereka tidak boleh disentuh. Karena kalau disentuh, orang yang sentuh itu bisa menjadi tidak kudus. Harus banyak lakukan ritual untuk membersihkan mereka. Orang Yahudi banyak gitu. Orang yang diasingkan, tidak dipedulikan orang dikecilkan oleh orang lain, diasingkan orang lain, ditolak orang lain. Tapi perempuan ini dalam situasi keadaan begini, tapi apabila dia mendengar tentang Yesus, kebaikan-kebaikan Yesus Kristus, apabila dia mendengar kebenaran Tuhan Yesus Kristus, itu membangkitkan suatu iman dalam kehidupan dia. Nah, saudaraku, dari mana kita mendengar kebenarannya? Dari mana iman kita dibangkitkan? Bagaimana? Perempuan itu mendengar tentang Yesus. Hari ini kita mendengar tentang Yesus dari mana? Dari Alkitab. Bila selagi kita tidak membaca dan membuka dan membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, selagi itu saudaraku, iman kita tidak akan dikuatkan. Percayalah saudaraku, kita boleh membaca, tapi Alkitab berkata, renungkanlah ya siang dan malam. Kenapa? Bila saya pikirkan, bila Tuhan kata renungkan itu kenapa? Saudaraku, bila saya menghadiri seminar ini, orang yang tertagih dengan pornografi di ikatan seksual ini biasanya banyak bermain di dalam pikiran mereka. Itu sebab apa? Itu sebab dia kata sebab pornografi ini kalau bila sudah tertagih itu akan ada efeknya dengan pemikiran kita. Jadi untuk kalau pemikiran itu tidak busy, kalau pemikiran itu orang yang tertagih dengan pornografi dan juga bila mereka tengok pornografi, mereka juga akan melakukan hal yang lain, masturbation dan sebagainya. Kalau pemikiran mereka tidak ada satu aktivitas lain, mereka akan pergi kepada itu, akan tertarik kepada itu. Berapa lama kita mau main badminton? Berapa lama kita mau buat aktivitas? Tak boleh kan? Bila kita tidur kan kita pasti. Jadi bila Alkitab berkata merenungkan itu, siang dan bermaksud bila kita busy dengan firman Tuhan di pemikiran kita, belenggu-belenggu ini akan dibebaskan. Oleh itulah Alkitab berkata, bukan saja baca, tapi renungkan. Keep our mind busy dengan firman Tuhan, dengan Tuhan. Pasti itu akan membawa kita pembebasan dalam kehidupan kita. Itu maksudnya merenungkan. Keep busy. Bukan baca, pagi saya baca, lepas itu sedikit 5 minit saya merenungkan, saya lupakan sepanjang hari. Tidak. Apa yang kita baca itu harus kita praktikkan, harus kita renungkan, harus kita lihat bagaimana saya bisa implikasinya dan saya boleh lakukan dalam kehidupan saya setiap hari. Bagaimana? Pagi ini saya sudah baca begini, mengasihi orang. Jadi bagaimana saya boleh membuat itu dalam kehidupan saya? Oh, saya lihat orang yang susah, saya bantu dia. Bila kita melakukan hal-hal seperti ini, saudaraku, ini yang membawa pembebasan dalam kehidupan kita. Dan sangat penting firman Tuhan. Jadi perempuan ini dia mendapat dari mana datang iman dia? Bila dia mendengar berita. Dari mana datang iman kita? Apabila kita membaca firman Tuhan. This is very important. Sepanjang coronavirus ini, corona apa benda lah datang ini, saya selalu khotbah saya dari sana sampai hari ini. Apapun khotbah saya akan berbalik kepada DPCC. Baca firman Tuhan, berdoa. Tak ada kaitan dengan apapun pun itu khotbah, firman Tuhan masukkan juga. Ini saja gini. Selagi kita tidak memiliki ini dalam kehidupan kita, kita tidak akan bertumbuh dalam iman kita, saudaraku. Take serious. Membaca firman itu sangat serius, saudaraku. Itu yang membebaskan kita. Firman itu membebaskan kita. Hikmat tim kita hari ini juga saya akan berkhotbah tentang hikmat di PCC Ceras. Hikmat bila saya mau sedikit, hikmat itu datang dari mana? Dari berdoa dan juga membaca firman Tuhan.
Jadi itulah situasi. Jadi perempuan ini disembuhkan. Dan apa yang dia lakukan? Kenapa? Tengok saudaraku. Bila kita pergi seperti wanita ini dengan satu kerendahan, dengan satu iman, dengan kepercayaan, dengan satu total surrender kepada Tuhan. Dia kata, asalkan ku jamah jubahnya Tuhan, saya akan sembuh. Oke, mari kita lihat ayat seterusnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Amen. Amen. Dengan iman, Yesus tak meletakkan tangan pun. Yesus tidak tahu pun. Yesus tahulah ada perempuan akan menjamahnya. Sebelum Yesus apabila Yesus bercakap dengan Yairus pun, Yesus tahu dia akan melewati seorang perempuan dan dia akan menyembuhkan. Tuhan tahu, tapi Tuhan kita selalu buat tak tahu. Dia tahu, tapi dia selalu buat tak tahu. Dia datang begitu. Jadi Tuhan tahu, disembuh, disentuh saja saudariku, saudara-saudariku. Perempuan itu disembuhkan. Iman. Dan saudariku, banyak sekali. Oke, nanti kita akan pergi. Mari kita pergi lagi. 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar. Bila perempuan itu sentuh jubahnya Tuhan, dia sembuh. Apabila dia sembuh, apa yang terjadi? Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Ada satu tenaga yang keluar. Saudaraku, bila kita mendekat kepada Tuhan, bila kita menyentuh hatinya Tuhan, ada sesuatu yang supernatural akan terjadi di dalam alam roh. Amen, saudaraku. Bila kita pergi dengan iman, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, bila kita menyentuh hatinya Tuhan, ada sesuatu supernatural terjadi. Ini yang terjadi. Nah, saudaraku, kenapa nanti lalu dia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Oke, lagi seterusnya. 31, please. Murid-muridnya menjawab, betul jugalah. Ini jawaban murid-muridnya. Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desak dekatmu, dan engkau bertanya, siapakah yang menjamah kamu? Sebab pada masa ini tak ada coronavirus, jadi tak ada SOP-nya. Jadi mereka boleh apa? Mereka boleh dekat-dekat, rapat-rapat. Okay? Jadi Yesus betul lah. Murid-murid Yesus pun tanya soalan betul tak? Banyak orang berduyun-duyun datang, mendesak-desak. Pasti ada orang langgar dia. Betul, ramai yang pasti langgar Tuhan. Tapi Tuhan tanya, siapa yang langgar saya? Siapa yang sentuh saya? Masuk akal tak? Tak ada. Jadi saya mau tanya satu soalan. Pernah tak kita pikir? Ramai orang datang berdesak-desak. Pasti menyentuh jubah. Pasti menyentuh. Kenapa Tuhan tidak merasakan apa-apa? Tapi kenapa perempuan ini saja jamah jubahnya, Tuhan merasakan sesuatu? Kenapa? Iman. Kenapa? Kepercayaan dia. Kenapa? Dia mendekat kepada Tuhan. Dia datang dengan hati yang tulus. Mereka yang datang dengan hati yang tulus, dengan beriman kepada Tuhan, pasti akan menjamah hatinya Tuhan, sehingga sesuatu yang supernatural akan terjadi dalam kehidupan mereka. Karena perempuan ini datang dengan hati yang tulus, dengan iman, satu kepercayaan, tidak peduli orang marah saya kah? Sebab apa? Kalau dia begitu ramai orang dia datang, pasti orang tahu ini perempuan ini pendarahan. Orang yang sentuh dia pasti akan apa? Najis kan? Tidak suci lagi. Pasti orang marah, betul atau tidak? Kalau saya datang kepada kamu batuk-batuk, sekarang lah, apa pada? Kamu akan marahkan, pasti lebih baik kau jawab pada coronavirus nanti. Cangkir pasti kan? Pasti. Nah, dalam situasi itu pun perempuan itu tidak peduli. Aku tak pedulilah. Lantaklah. Asal ku jamah jubahnya Tuhan, itu yang penting bagi saya. Orang marah, kita kena pergi dengan itu. Jangan lihat pandangan orang. Keadaan, situasi kita. Bila kita pergi kepada Tuhan dengan satu kerinduan, dengan iman, dengan satu kerendahan, dengan total submission, dengan total surrender, dengan tidak berdaya lagi, kita akan melihat mukjizat Tuhan terjadi. Amen, amen saudaraku. Sesuatu supernatural terjadi. Kamu lihat lagi, let's go the next slide. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Dia memandang sekelilingnya. Oke, seterusnya. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi di atas dirinya.
tampillah dia tersungkur di depan Yesus, sekali lagi ditampil bersungkur di depan Yesus dengan tulus dan memberitahukan segala sesuatu kepada. Nah, lagi. Maka katanya kepada perempuan itu, Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Oke, dari ini settle perempuan ini. Kita pergi Yairus, balik. Oke, lagi next slide. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati." Nah, saudaraku, apa yang Yairus pikirkan sudah menjadi kenyataan. Mungkin kan? Hati seorang bapak itu, kan Yesus bagus pergi terus ke rumah saya. Kenapa Yesus singgah di sini? Mana yang lebih penting? Perempuan ini pendaraan 12 tahun, masih boleh tunggu 1 hari, 2 hari lagi. Tapi tengok anak saya yang mau mati, sudah mati sekarang. Saya rasa pada masa itu hati Yairus hancur, berkecai. Saya rasa itulah hati seorang bapak itu, saya tidak boleh bayangkan. Alkitab tidak mengatakan dia mempunyai berapa anak, Alkitab tidak mengatakan. Tapi bayangkan kalau dia hanya punya 1 anak. 1 anak yang dikasihi itu mati pada masa itu. Dia kata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Nampak tak sini saudariku? Oke, balik, kita teruskan lagi. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya sahaja." Saudariku, jangan takut, percaya saja. Next one. Jangan takut, percaya sahaja. Tetapi Yesus tidak, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Nah, saudariku, bila orang-orang datang membawa berita yang negatif, Yesus berkata apa? Yesus menghalau mereka. Yesus tidak memperbolehkan mereka untuk mengikuti dia. Hanya Yesus membawa siapa? Yairus dan Petrus, Yohanes dan Yohanes, saudara Yakobus. Kenapa? Di mana adanya hal negatif, ketidakkepercayaan, hal-hal yang perkataan-perkataan negatif, kita tidak bisa melihat mukjizat Tuhan. Amen. Apa yang kita ucapkan itu berkuasa, saudaraku. Jadi perkataan itu sangat Alkitab berkata, kamu ucap, kamu beritahu, kamu katakan kepada gunung, dia akan bergoncang. Perkataan. Kalau perkataan kita negatif, kita tidak akan mengalami penerobosan dalam kehidupan kita. Kalau ucapan-ucapan kita itu negatif, kita tidak akan mengalami mukjizat Tuhan dalam kehidupan kita. Ucapkan yang positif. Firman Tuhan lah. Positive in Christ. Bukan think positif. Ada Miss World dari Philippines. Philippines, kalau tidak silap saya. Mereka ada interview dia. Mereka tanya, dari mana kamu dapat semangat yang ini? Sebab dia tuh sebelum dia masa dia join itu pageant competition, orang banyak ejek dia sebab dia pendek. Dia walaupun dia lawas tapi dia pendek, dia tidak memenuhi segala fisik punya karakteristik untuk sebagai model dan sebagainya. Tapi orang bagi dia berkata apa? Tidak. Bagi saya mendapat kekuatan saya. Apapun orang berbicara tentang saya tidak peduli sebab apa. Saya mendapat kekuatan saya daripada Tuhan saya. Saya berpikir positif terhadap Tuhan yang saya. Kalau Tuhan mencipta saya beginilah. Akhirnya dia menang. Dia menjadi ratu dunia. Amen. Satu halangan. Tapi bila kita berpikir positif di dalam Tuhan. It's not about thinking positif. Banyak orang berpikir positif. Guna energi positif. Oh, cakap positif saya. Tidak. Positif di dalam Tuhan. Tak ada positif di luar Tuhan. There's nothing positif di luar Tuhan. Amen. Tak ada hal yang positif di luar Tuhan. Semuanya di dalam Tuhan. Bila orang-orang ini berkata negatif, mukjizat tidak terjadi. Jadi Yesus menghalau mereka. Jadi kita lihat di sini, mari. Jadi belajar berkata-kata dalam positif, dalam firman Tuhan. Gunakan firman Tuhan, berucap positif. Bila takut, katakan yang positif. Amen. Oke, mari kita lihat 38. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di situ dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Ya, anak sudah mati kan, orang nangis itu wajar. Oke, mari kita lihat seterusnya. Sesudah dia masuk dia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Wow, dia sudah mati, Yesus kata tidur. Itulah cara Tuhan kita.
Kita lihat dia mati, tapi Tuhan lihat dia tidur. Cara Tuhan melihat berbeda dengan cara kita melihat. Amen. Kalau kita kata saya tak boleh, tapi Tuhan kata kamu boleh. Amen. Oh, saya tak boleh, Tuhan kata boleh. Oh, saya belum dapat jodoh, tapi Tuhan kata sabar, kamu akan ada jodoh. Amen. Jangan terburu-buru adik-adikku. Jangan terburu-buru. Jangan kata, wah apa-apa rembat sajalah. Tak ada. Sabar menantinya Tuhan. Tuhan tahu. Tuhan tahu yang terbaik. Amen. Orang kata mati, tapi Tuhan kata dia tidur. Itulah Tuhan kita. Amen. Mata, jangan tertipu dengan mata hati kita, perasaan kita. Tapi lihat dari kaca matanya Tuhan, dan kita akan mengalami mukjizat Tuhan dalam kehidupan kita. Amen. Amen. Jadi dia kata, anak ini tidur, tengok seterusnya. Tetapi mereka menertawakan dia. Oke, orang ketawa. Yesus kata dia tidur, orang ketawa. Dan Yesus lagi marah. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah, ibu, anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar itu. Nah, sekali lagi, orang yang negatif, orang itu mengertawakan, orang yang tidak percaya, kurang iman, Tuhan singkirkan karena apa? Di mana hadirnya ketidakkeimanan, adakah istilah begitu? Di mana hadirnya ketidakkepercayaan, di situ tidak akan hadir mujizat. Amen. Mujizat hanya hadir di mana ada iman, di mana ada hal yang positif diperkatakan. Jadi Tuhan mengalau mereka. Tengok apa yang terjadi. Oke, dengan cepat. Oke. Lalu dipegangnya tangan anak itu dan dia berkata, talitakum, yang berarti, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Oke, lagi seterusnya. Seketika juga anak itu bangkit. Amen. Seketika Yesus kata saja bangkit. Yang mati Tuhan bangkitkan. Berdiri dia berjalan. Dan sebab umurnya sudah berapa tahun? Berapa tahun? Tadi perempuan itu berapa tahun? Okeylah, lepas itu kamu baca sendirilah. Dia kisah riwayatnya. Okay? Satu ayat lagi kamu baca. Saya tidak mau buang masa di sana. Nah, berapa tahun anak ini? Perempuan itu berapa tahun? Pendarahan, betul tak? Kenapa Yesus berhenti di sana? Kamu tahu? Pasti bila saya merenungkan ini 12. Kenapa Tuhan membawa perempuan yang 12 tahun pendarahan? Kenapa tidak 13 tahun? Kenapa tidak 20 tahun? Kenapa tidak 10 tahun? Kenapa 12 tahun? Bila saya pikirkan itu, saudara. Kenapa? Karena Yesus tahu Yairus dalam perjalanan dia akan menghadapi orang-orang yang negatif dalam kehidupan dia. Orang akan membawa kabar yang negatif bahwa anaknya sudah mati. Untuk menguatkan iman dia, Tuhan membawa perempuan itu di dalam cerita Yairus, dalam kehidupan Yairus. Kenapa? Bila Tuhan berkata, Tuhan menyembuhkan perempuan yang 12 tahun. Bila orang berkata, anakmu sudah mati. Dan Yairus boleh memikirkan, memandang semula ke belakang. Dia berkata, kalau Yesus boleh menyembuhkan perempuan yang pendarahan 12 tahun. Anak saya pun, berapa tahun? 12 tahun, pasti Tuhan boleh sembuhkan dia. Nampak tak saudariku? Tuhan membawa segala sesuatu dalam kehidupan kita. Bukan saja-saja dia tak ada kerja lain. Dia masih bagi masalah dalam kehidupan kita. Tak ada. Untuk menguatkan Yairus. Saya pasti. Sebab Tuhan tahu dalam perjalanan Yairus ini pasti dia akan menghadapi orang-orang negatif. Yang boleh menggoncangkan iman dia, kepercayaan dia. Karena apa yang dia lihat di sini, Tuhan lakukan penyembuhan 12 tahun perempuan pendarahan. Itu dia boleh kaitkan. Imannya dikuatkan di sini untuk menghadapi orang-orang negatif. Nah, kalau Tuhan boleh menyembuhkan yang 12 tahun pendarahan, Tuhan juga bisa menyembuhkan anak saya yang 12 tahun umurnya. Nampak tak saudariku? Dan dalam kehidupan kita saudariku, sebelum kita mengalami mukjizatnya Tuhan, Tuhan akan membawa kita dalam banyak proses-prosesnya. Proses-proses yang akan menguatkan iman kita. Sebab tanpa iman, kita tidak boleh jalan menghadapi itu mukjizat yang telah Tuhan sediakan kepada kita. Kita akan terkandas. Tuhan mau memurnikan iman kita. Tuhan mau memurnikan hati kita. Tuhan mau meng-cleanse hati kita. Membersihkan hati kita. Tuhan mau ketergantungan, apa-apalah. Pengharapan kita sepenuhnya hanya kepada Dia. Tuhan sedang bekerja dalam hidup Yairus. Tuhan sedang memurnikan iman dia, hatinya, kerendahan dia, penyerahan dia. Untuk dia mengalami mukjizatnya Tuhan. Nah, saudaraku, dalam proses ini, apa yang pun kita sedang melalui dalam hidup kita, percayalah, mukjizat Tuhan hanya di depan kita.
Tapi dalam proses itu kita akan melewati banyak proses-prosesnya. Nah, Tuhan mau memurnikan kita. God is not interested in our miracles ini. God is more interested in our life. Amen, saudaraku. Tuhan lebih berminat dengan hidup kita. Bukan apa yang saya bisa alami di dunia ini. Sebab Tuhan segalanya tentang surga. Apa yang saya bisa miliki. Kekekalan itu tak. Untuk mengalami kekekalan itu. Hidup yang Tuhan janjikan itu, keselamatan itu, hidup kita harus dimurnikan. Oh, air semua tumpah. Murnikan. Banyak kali kita berfokus kepada mujizat. Tapi no, saudaraku, God is more focused. God is more interested. Tuhan lebih berminat dengan hidup kita. Our life. Di mana kita mengejar mujizat. Yes, Tuhan akan memberi mujizat. Tapi Tuhan, dalam proses itu Tuhan mau memurnikan kita. Membawa kita kepada satu kehidupan yang betul-betul berkenan di hadapan Dia. Jangan kejar mujizat, kejar Tuhan. Amen. Bila kita mengejar perempuan itu, mengejar Tuhan. Ya, dia mau mujizat, tapi dia mau menyentuh hatinya Tuhan. Yairus mau mujizat, aneh semua betul. Tapi dia mengejar Yesus. Dia lari kepada Yesus. Bila dia berlari, Tuhan memurnikan dia terlebih dahulu. Tuhan menguatkan iman dia sebelum dia bisa melihat mujizatnya Tuhan. Betul tak? Perempuan yang pendarahan itu adalah titik di mana Tuhan sedang memurnikan hati dia, hidup dia, iman dia. Ibu, apapun yang sedang kamu lalui sekarang, saudara dan saudariku, adik-adik saya di sini. Percayalah, mujizat hanya di depan. Segala yang sedang kita lalui. Kenapa ya Tuhan lama ya? Kenapa ya Tuhan lama membawa mujizat itu ya? Kenapa ya Tuhan lama bawa syarukan dalam hidup saya? Tuhan sedang memurnikan hidup kita terlebih dahulu. Tuhan memurnikan hati kita. Sabar deh. Sabar saudara-saudariku. Sabar. Sebab Tuhan sedang memurnikan kita. Itulah fokusnya Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Tuhan lebih berminat dengan hidup kita, pribadi kita, hubungan kita dengan Dia, lebih daripada apa yang kita bisa peroleh di dalam dunia ini. Segala berkat material, harta, mujizat, kesembuhan, semua itu Tuhan lebih pentingkan hidup kita. Lepas ini kita mati, kita pergi ke mana, itu yang Tuhan pentingkan. Itu yang Tuhan maukan. Tuhan asal setiap antara kita mempunyai communion dengan Dia, satu hubungan dengan Dia, satu fellowship dengan Dia, kita mengalami keselamatan. Itu yang Tuhan maukan. Tapi masalahnya kita sebagai manusia kita tidak melihat itu, kita mengejar. Kita mengejar apa? Kita mengejar mujizat, kita mengejar berkat, itu bagus, itu boleh Tuhan akan. Tapi dalam proses itu Tuhan mau hidup kita saudara. Biar kita bawa ke mezbahnya Tuhan. Letakkan di mezbahnya Tuhan. Biarlah pengharapan kita tergantung hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan kepada kepandaian kita, kekuatan kita, atau apapun. Amen. Amen. Kalau hari ini kita diberkati, biar kita menjadi berkat kepada orang lain. Amen. Bila Tuhan berkati, kita harus menjadi berkat kepada orang lain. Amen. Saudaraku, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Waktu pagi ini, serahkan firman-Mu pada pagi ini ke tangan Engkau. Berkati Tuhan. Setiap firman yang telah ditabur, berdoa akan jatuh di tanah yang subur ya Bapa. Setiap di antara kami, termasuk diri hamba-Mu ini Tuhan, akan dikuatkan, diteguhkan. Kami terus percaya dan tidak bimbang, tidak khawatir. Sebab Engkau yang memegang hidup kami Tuhan ya Bapa. Mujizat akan datang Tuhan, tapi kamu lebih inginkan satu perhubungan dengan kami. Hidup yang diperbarui, hidup yang dikuatkan. Seperti Yairus Tuhan, kalau kita perlu melewati perempuan yang pendarahan itu sebelum kita mengalami mujizat, biar itu terjadi dalam kehidupan kita. Supaya iman kita, hati kita dimurnikan oleh Engkau ya Bapa. Seperti yang Engkau ingini Bapa. Jadikanlah hidup kami seperti yang Engkau ingini ya Bapa. Bawa kami lebih mendekat kepadamu ya Bapa. Berkati setiap jemaat IBM, berkati mereka, berkati keluarga mereka, anak-anak muda Tuhan, yang masih bujang Kau berkati, segala keinginan mereka, segala apapun pergumulan mereka Engkau mengetahuinya Tuhan. Engkau akan memberi mereka kekuatan ya Bapa.
Kuatkan mereka, kuatkan iman mereka Bapa. Bahwa mereka lebih mendekat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta dan berdoa. Amen. Amen. Shalom. Haleluya. Iman itu menggerakkan hati Tuhan dan iman mewujudkan supernatural, yaitu mukjizat. Amen. Oleh itu mari kita terus percaya dengan sepenuh iman kita bahawa mukjizat akan terjadi di mana-mana, walaupun di waktu dulu dan sekarang juga akan tetap terjadi. Amen. Haleluya. Okey. Ada dua orang baru di sini. Bila saya sebut nama anda, tolong berdiri supaya kami dapat melihat wajahmu. Ya, kami mau mengalu-alukan kedatangan ya orang baru ini. Yang pertama, saudari Masnun Naigolan. Di mana kamu, saudari Masnun? Ya, dari Putra Kajang. Jangan duduk dulu ya. Jangan duduk dulu. Ya, sebentar nanti kita bagi tepukan bersama ya. Kerana yang seorang lagi juga saya percaya tempat yang sama, Putra Kajang. Saudari Meilan Sari Pasaribu. Di mana anda? Ya, mari berikan tepukan yang gemuruh kepada dua saudari kita. Puji Tuhan, selamat datang dan saya percaya ya firman Tuhan telah memberkati kalian berdua ya. Puji Tuhan, dipersilakan duduk ya. Okey. Ada beberapa, mari kita masuk kepada pengumuman, beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama adalah tentang mezbah doa. Ya, mezbah doa online akan diadakan pada hari Rabu jam 8:30 malam setiap Rabu ya. Jadi semua jemaat digalakkan datang ikut bersama-sama melalui Zoom ya. Kerana saya percaya tadi firman Tuhan Pastor Caleb tadi sudah mengatakan di setiap khotbahnya ya, di setiap khotbahnya dia menggalakkan setiap orang untuk membaca firman Tuhan dan berdoa. Betul tak? Dia kata dia akan menggalakkan setiap orang membaca firman dan berdoa kerana hikmat Tuhan itu datang dari firman dan hikmat Tuhan itu datang dari doa. Amen. Jadi mari kita datang bersama-sama setiap Rabu ya jam 8:30 malam ya melalui Zoom untuk berdoa bersama-sama ya. Jadi link itu akan diberi kepada anda melalui setiap ketua CG ya. Ya, kalau anda tidak dapat masuk, sila dapatkan link daripada ketua CG anda. Okey, yang keduanya adalah Connect Group ya, CG. Connect Group online akan diadakan ya setiap Khamis, Jumaat dan hari Ahad, terserah kepada zon masing-masing ya, CG masing-masing. Jadi bagi anda yang mengikuti pada hari Minggu ya, tolong juga cek ya daripada ketua CG anda jam berapa anda akan CG anda akan diadakan. Saya percaya melalui CG ini setiap di antara kita sudah dibangunkan dan digalakkan ya. Berapa orang di sini yang setia mengikuti CG? Boleh saya lihat tangannya? Setia mengikuti CG. Ya, berapa orang di sini yang digalakkan melalui CG, dibangunkan melalui CG ya? Saya percaya dari CG ini banyak kesaksian-kesaksian ya peribadi dan juga banyak ya di antara kita sudah membangunkan antara satu sama lain ya. Kalau kita mengikuti CG, iman kita itu akan dibangunkan ya. Jadi saya menggalakkan kalian ikut CG bersama-sama dan supaya kita dapat saling membangunkan antara satu sama lain melalui firman Tuhan dan diperkuatkan. Amen. Okey, seterusnya pelayanan kanak-kanak. Pelayanan kanak-kanak akan diadakan setiap Sabtu ya, jam 8 malam juga melalui Zoom ya. Jadi saya percaya guru-guru sudah bertungkus lumus dan juga berusaha untuk mengadakan banyak aktiviti-aktiviti yang menarik untuk anak-anak anda. Jadi para ibu bapa, saya menggalakkan anda untuk ya membawa anak anda bersama-sama dan mengikuti ya pelayanan kanak-kanak ini setiap Sabtu jam 8 malam. Seterusnya, okey, kelas Roh Kudus akan bermula ya pada Selasa iaitu 4 Mei yang akan datang ini. Ya. Ya, kelas Roh Kudus ini saya menggalakkan anda untuk mengikuti ya. Jadi link pendaftaran akan diberi melalui ketua CG anda juga.
Ya, seperti lagu yang dinyanyikan tadi, ya, yang dibawa oleh Pak Mansur, ya, suci, 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 suci. Jadi di bahagian salah satu perenggan dia mengatakan, Allah Tritunggal, agung namanya. Betul? Siapa itu Tritunggal? Tritunggal itu adalah, wow, pandai kalian ya? Allah, Bapa dan Roh Kudus. Siapa dia? Yesus, ya, Bapa, Anak, ya, ya. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Ya, Tritunggal itu adalah Trinity, ya. Ya, saya percaya melalui kelas ini kita dapat belajar lebih mendalam lagi, ya. Siapa itu Roh Kudus? Watak sebagai seorang Roh Kudus. Roh Kudus adalah salah satu watak Tritunggal, ya. Mari kita belajar bersama-sama, ikuti kelas ini dan saya percaya kelas ini akan membangunkan kita. Amen. Okey, seterusnya program ya, persekutuan keluarga. Berapa di sini yang sudah berumah tangga? Angkat tangan anda yang rumahnya ada tangga. Ya, yang sudah berkeluarga, angkat tangan. Ya, ada ya, yang sudah berkeluarga ya. Dan kita akan mengadakan satu aktiviti, ya, satu program pada 2 hari bulan Mei, Ahad depan jam 8 malam, ya. Ahad depan jam 8 malam. Jadi tajuknya adalah bijak menggelora kewangan. Bagaimana kita menguruskan kewangan kita, ya, khususnya di waktu pandemik ini, ya. Di waktu-waktu saat ini, macam mana kita menguruskan kewangan kita. Apalagi semua anak-anak di rumah makan 3 sarapan, ya. Suami lagi, ya, berapa anak? 4 anak, 5 anak, 6 anak, ya. Macam mana kita menguruskan kewangan? Kalau satu anak nak baju, kena beli 5 baju untuk anak-anak, ya. Dari 1 sampai 5, tak boleh pilih kasih, ya. Macam mana mau menguruskan? Kalau satu anak nak KFC, anak kedua nak McDonald, anak ketiga pula nak yang lain Pizza Hut. Macam mana kita mau menguruskan, ya? Jadi kita belajar di sini bersama-sama. Okey, jadi ikuti, ya, bersama-sama dan link itu akan diberi di masa yang terdekat, ya. Ikuti di WhatsApp dan kami akan post di sana link untuk mengikuti perjumpaan kita, ya, melalui Zoom. Okey, seterusnya keamatan gawai. Program keamatan gawai akan diadakan pada 16 Mei, ya. Saya percaya minggu lepas kami setiap CG telah memasak, ya, untuk program ini dan para hakim sudah kenyang-kenyang makan, ya, makanan enak-enak yang dimasak oleh setiap CG kita. Okey, jadi programnya akan diadakan pada 16 Mei yang akan datang ini. Saya percaya keputusan juga akan diumumkan, ya, siapa pemenangnya yang memasak, ya. Makanan siapa yang paling sedap itu akan juga diumumkan dan juga banyak program persembahan-persembahan khas, ya, akan diadakan melalui program ini. 16 Mei keamatan gawai akan diadakan jam 6 petang melalui Zoom dan juga FB Live, ya. Jadi linknya juga akan diberi melalui ketua CG ataupun anda boleh mendapatkan ID dan passwordnya melalui poster, ya, yang diberikan. Okey? Sudah tak sabar untuk menunggu, ya, program keamatan gawai, ya, ya. Mari kita ikut bersama-sama beramai-ramai untuk, ya, untuk merayakan keamatan gawai ini bersama. Amen. 16 Mei, set di dalam handphone anda, reminder. Okey. Seterusnya, okey, persembahan, ya, pemberian kasih, ya. Saya percaya apa yang kita beri itu, ya, pasti Tuhan akan berlipat kali gandakan. Amen. Setiap pemberian kita. Jadi mari kita memberi dengan sukacita, ya. Memberi dengan sukacita. Bagi anda, ya, mari kita memberikan persepuluhan, pemberian misi dan juga pemberian kasih kita kepada Tuhan, ya. Jadi bagi anda yang ada di rumah, anda boleh memberi melalui, ya, link, ya, akaun gereja yang tertera ataupun melalui e-wallet, ya, ya, Touch and Go e-wallet, ya, untuk memberikan kewangan anda, ya, ataupun kalau anda tidak boleh memberi melalui online, anda boleh simpan wang di dalam sampul surat bagi anda yang ada di rumah, ya, supaya nanti bila anda datang ke gereja anda boleh memberikannya melalui secara fizikal, ya. Jadi bagi anda yang ada di sini, box ataupun peti kewangan, peti pemberian kasih itu ada sudah tersedia dan bila anda keluar nanti anda boleh memberikan pemberian kasih anda di sana. Okey, itu saja. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita
menutup ibadah kita di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, glory bagi nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Bapa surgawi Tuhan, kami mau bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, dan kami percaya bahwa firman-Mu itu telah menguatkan hati kami, firman-Mu itu telah memberikan kami kekuatan baru dan juga hikmat ya Tuhan untuk terus berjalan berlari kepada Engkau dan terus Tuhan mengikuti Engkau, terus membaca firman-Mu senantiasa ya Bapa. Oh, ajari kami Tuhan, dan oh Tuhan untuk lebih lagi Tuhan mau ya membaca dan mengenali Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan di mana iman itu ya Tuhan akan mewujudkan mukjizat. Kami percaya dengan iman ya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang mampu melakukan supernatural ya Tuhan di dalam setiap hal ya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau Tuhan yang boleh ya Tuhan menyembuhkan pendarahan seorang wanita yang sudah 12 tahun. Engkau Tuhan yang telah boleh membangkitkan seorang anak lelaki yang berumur 12 tahun dari kematian. Kami percaya Tuhan, Engkau juga adalah Tuhan yang mampu melakukan mukjizat yang luar biasa di zaman sekarang ini Tuhan. Di dalam setiap hal yang kami alami ya Tuhan, di dalam setiap hal yang kami jalani Tuhan, kami percaya dengan sesungguh iman kami Tuhan, bahwa mukjizat tetap terjadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap di antara kami Tuhan. Oh Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami ya Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan, supaya kami, apa yang kami lakukan, apa yang kami jalani, apa yang kami kerjakan, apa yang kami pelajari Tuhan itu ya Tuhan akan memuliakan nama Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan uang persembahan ya Tuhan yang akan diberi nanti ya Tuhan. Biar Engkau memberkati ya Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi, dan Engkau memakai keuangan ini Tuhan untuk meluaskan kerajaan-Mu Bapa. Syukur bagi nama-Mu Tuhan. Berkati setiap perjalanan kami pulang ke tempat kami masing-masing Tuhan, supaya kami selamat tiba ke destinasi kami Bapa. Syukur bagi nama-Mu. Biarlah nama-Mu dimuliakan dalam setiap hal Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.